Bagaimana sebaiknya berbagai pihak menyikapi pemilu 2019 sudah terhubung bersama kami pakar hukum tata negara Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat siang. Selamat siang, Yasin. Pak Mahfud, bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan konstitusi? Ya, kita kawal bersama. Pertama ya, prosedur-prosedurnya sudah tersedia dengan aturan yang pasti. Kemudian institusi-institusinya dan jaminan undang-undang atas peran masyarakat untuk mengawal itu juga udah lengkap. Ya. Institusi kita punya lembaga pemilu yang independen. Nah sampai sekarang pemilu KPU itu belum menyatakan sikap apa-apa loh ya, sehingga tidak bisa dituding sembarangan karena KPU itu sekarang sedang menghimpun hasil pemilu ini berdasar proses-proses yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga untuk saat ini pastinya itu belum ada pemenang pemilu. Oke. Ya, hasil quick count itu oke, bisa dipegangi sebagai pedoman untuk mengawal. Hasil hitungan internal juga belum sah tetapi bisa dijadikan pedoman untuk mengawal. Tetapi keabsahan itu sendiri kita harus menunggu tanggal 22 Mei saat KPU pusat itu sudah akan menghitung bersama secara manual untuk tingkat nasional. Kan itu saja sebenarnya. Kita semua bisa mengawal. Anda wartawan juga mengawal, lembaga survei mengawal, rakyat sendiri-sendiri mengawal. Sudah baguslah pemilu ini menurut saya. Baik. Pak Mahfud, tapi kan kenyataannya ada pihak yang sudah deklarasi dan bahkan menuding ada kecurangan. Dan apakah tidakkah ini menurut Anda inkonstitusional sebetulnya dan bahkan mungkin mengancam proses pengawalan begitu untuk menuju ke tanggal 22 Mei? Enggak, inkonstitusional itu tidak, karena itu kan tidak mengubah proses ketatanegaraan yang berlangsung. Proses-proses konstitusi kan tidak terganggu oleh itu. Soal deklarasi itu ya itu tindakan politis saja sebagai ekspresi, tetapi kan tidak punya akibat hukum apa-apa karena tidak ada yang berubah dari sistem ketatanegaraan kita hanya karena klaim seperti itu. Tetapi bahwa itu pernyataan politik biasa yang selalu terjadi di hampir setiap pemilu, orang merasa menang, itu sudah biasa. Sejak pemilu pertama tahun 2004, pemilu langsung ya, kan selalu begitu. Semua merasa menang sampai akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi. Tidak pernah hasil pemilu itu diterima langsung oleh kontestan. Itu bahwa saya menang, yang lain bilang saya yang menang, ya silahkan saja, tetapi jangan melanggar hukum, kan begitu. Oke. Sikap dari masyarakat sekarang harusnya seperti apa, Pak Mahfud? Ini kalau melihat ada yang mengklaim kemenangan, lalu kemudian juga yang satu juga menunggu proses sampai tanggal nanti 22 Mei. Ini bagaimana supaya paling tidak situasi pemilu ini masih tetap berjalan dengan damai gitu, Pak Mahfud? Saya melihat sih kalau masyarakat pada umumnya kan tidak terpengaruh oleh itu. Bahwa memang ada perdebatan, kontroversi ya biasa saja. Kalau masyarakat sekarang ya ditunggu aja gitu, masyarakat tidak usah ikut-ikut ke gerakan-gerakan yang sifatnya sebenarnya lebih emosional daripada konstitusional gitu. Yang penting semua jangan melanggar hukum. Misalnya Anda mau deklarasi saya yang menang gitu, silakan aja, tetapi itu kan tidak mengikat gitu. Karena sampai hari ini sekali lagi belum ada ini yang menang gitu ya. Sejak berdasarkan hukum yang berlaku. Yang penting jangan melanggar hukum, siapapun yang mau melakukan langkah-langkah politik, mengekspresikan pikiran-pikiran dan emosinya secara politik, asal juga aparat penegak hukum seperti Polri dan sebagainya gitu ya, Bawaslu dan sebagainya itu supaya juga bertindak profesional gitu. Karena begini, polisi itu diberi monopoli oleh undang-undang maupun oleh konstitusi bahkan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam menjaga negara. Oleh sebab itu siapapun juga harus maklum jika terpaksa misalnya polisi melakukan pengamanan demi menyelamatkan ketertiban umum, menjaga ketertiban bersama dan menegakkan hukum. Dalil tertinggi di dalam kita bernegara hukum itu adalah salus populi suprema lex. Keselamatan negara dan bangsa adalah hukum yang paling tinggi.
Jadi aparat penegak hukum negara juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan, untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Ya situasinya kan sekarang mungkin sedang menghendaki itu untuk dipergunakan, dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Baik, tapi Pak Mahfud masih ada paling tidak masyarakat yang khawatir ada people power begitu, people power yang mengancam keamanan begitu. Nah ini menurut Anda akan terjadi atau tidak sebetulnya? Iya harus ditindak dong. Meskipun saya tidak melihat yang cukup signifikan bahwa orang-orang berkumpul dan ada yang memprovokasi itu bisa saja. Itulah sebabnya polisi saya kira tidak boleh pandang bulu gitu. Apakah itu kan apa namanya dua-duanya juga melakukan semacam unjuk rasa ya, pendukung paslon 1 juga sudah melakukan konvoy, melakukan syukuran, yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Ya polisi ya biarin aja itu dijaga aja, jangan sampai melanggar hukum ya. Jadi kalau itu mau disebut people power, seperti kata-kata di people power itu artinya gerakan rakyat secara masif bersama-sama untuk melakukan perubahan. Nah itu namanya people power dan itu sudah terjadi 2 hari lalu, seluruh rakyat sudah ke TPS untuk menentukan jalannya perubahan 5 tahun ke depan. Nah itulah people power. Kalau mau melawan itu lagi ya menurut saya tidak bisa. Oleh sebab itu aparat penegak hukum harus mengawasi itu, tetapi juga harus terukur dan profesional gitu ya. Baik, Pak Mahfud MD terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Mahfud. Ya Kevin, makasih.